Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kios Belajar. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari data type set pada Python. Data type set adalah salah satu collection di mana itemnya tidak tersusun atau unordered dan tidak memiliki indeks. Berbeda dengan list dan tuple, data type set tidak mengizinkan item-itemnya dimasukkan secara duplikat atau sama. Oke, langsung saja kita coba untuk meng-create atau membuat sebuah variabel value set. Kita menggunakan curly bracket, atau kurung kurawal untuk membatasi item-item di dalamnya. Kemudian seperti biasa value-nya adalah pink. Kemudian pastikan kita memasukkan koma sebagai pemisah antara satu item dengan item yang lainnya. Pink, pen, pong, nyampang, pung. Ya. Coba kita print variabel x dan running. Oke, teman-teman bisa lihat kita berhasil. Kemudian selain menggunakan curly bracket ini, kita sama bisa memanggil atau meng-create variabel set dengan menggunakan konstruktor dari set tersebut. Oke, kemudian value yang sama kita masukkan. Lalu kita running. Oke, hasilnya sama. Oh iya, teman-teman tahu bahwa set adalah unordered data type, maka ketika kita running variabel yang sama, kita tampilkan variabel yang sama, value yang ditampilkan tidak selalu sama dengan apa yang kita harapkan. Kita tidak tahu value apa yang akan ditampilkan. Perhatikan baik-baik, di sini ada pung pang. Oke, untuk yang pertama kita running sekali lagi, dia menjadi pang peng. Kemudian pang ping. Oke, itulah mengapa set dikatakan unordered data type. Oke. Kemudian bagaimana cara kita memanggil item yang ada di dalam set? Karena set tidak memiliki indeks dalam itemnya ini, setiap itemnya tidak memiliki indeks, maka kita tidak bisa memasukkan kurung siku ke dalamnya. Sebagai contoh, X, kita mau berencana mengambil item pertama dengan indeks pertama, item kedua, dengan indeks pertama. Kalau kita coba running, tidak bisa, terjadi error karena set tidak memiliki indeks. Lalu bagaimana cara kita memanggil item di dalamnya? Kita bisa menggunakan looping control, contohnya menggunakan for. Untuk for sendiri kita akan membahasnya di tutorial kita selanjutnya, teman-teman. Oke, langsung kita contohkan saja. Kita for, kemudian kita punya variabel baru, misalkan list set, in x, kemudian kita kasih indentation. Untuk indentation teman-teman bisa lihat juga tutorial kita sebelumnya, apa fungsi indentation pada Python. Lalu coba kita running. Oh ya, kita masukkan sini. Sorry, baru coba kita running. Ups, salah. Ya, kita kasih titik 2, kita running. Ya, perhatikan teman-teman, kita sudah berhasil memanggil item yang ada di dalam set tersebut. Kemudian selain menggunakan for, kita juga bisa menggunakan in untuk melakukan pengecekan bahwa value yang kita cari benar-benar ada di dalam kumpulan set di sini. Langsung saja kita contohkan. Ini kita hide. Kita komen, dan ini kita maaf teman-teman, kita copy, kita paste, kita buka. Kemudian apakah di sini ping in in x, running true. Jadi di sini teman-teman bisa lihat apakah item ping ini ada di dalam variabel x, true. Namun jika kita buat apakah variabel x ada di dalam x, false. Teman-teman bisa membuat ini juga untuk menampilkan menampilkan
satu item di dalam set tersebut. Caranya bagaimana? Misalkan kita punya ini, lalu kita pakai decision making, misalkan if ping in X, kemudian print print ping. Saya kasih seperti itu, cukup. Mungkin lebih jelasnya nanti kita akan mempelajarinya di session berikutnya mengenai decision making ini. Oke? Jika ping ada di dalam variabel X, maka print ping. Oke, tampilkan ping di sini. Namun jika tidak, oke, itu nanti kita bahas di tutorial sebelumnya. Namun jika ini salah, maka ping tidak akan ditampilkan. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian untuk merubah item, bagaimana cara kita untuk merubah item di dalam set ini? Oke, sorry, kita komen dulu ini. Seperti yang kita ketahui, sekali set kita create, kita tidak bisa mengubah item yang ada di dalam set tersebut. Oke, namun berbeda dengan tuple atau tuple, kita bisa di sini di set kita bisa menginsert new item di dalamnya. Oke, di dalam kumpulan set, di dalam itemnya ini. Oke, langsung saja. Ada dua cara atau dua metode yang kita gunakan untuk menginsert atau memasukkan atau menambahkan item baru ke dalam set tersebut, yaitu add method atau update method. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita gunakan add method. Oke, x.add. Oke, kemudian kita masukkan value-nya apa? Contoh ping test. Oke, kalau kita running, kita print dulu di sini, kita print x. Lalu kita running. Perhatikan di sini kita sudah mendapati value baru, item tambahan dari item di atas ini. Kalau dia memiliki indeks, banyaknya item, ada 1, 2, 3, 4, 5 di atas, namun di sini sudah ada 6 item. Artinya kita sudah berhasil memasukkan new item ke dalam set. Kemudian kita juga bisa menggunakan update, namun bedanya kita coba langsung saja update. Oke, namun bedanya update kita bisa memasukkan lebih dari satu item. Oke, tes 2, tes 3, tes 4. Oke, lalu coba kita print lagi X. Kita running. Perhatikan, kita berhasil memasukkan lebih dari satu item. Oke, jika kita menggunakan metode update. Oke, perhatikan baik-baik cara penulisannya teman-teman. Kurung biasa terlebih dahulu atau round bracket, kemudian ada square bracket di sini, begitu juga tutupnya untuk kurung tutup, lalu dibatasi oleh koma untuk memisahkan satu item dengan item yang lainnya. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini cara penulisannya. Jadi di sini bedanya method add dan method update adalah ketika kita menggunakan add method, kita hanya bisa memasukkan satu item di dalam list set tersebut. Namun jika kita ingin memasukkan multiple atau lebih dari satu item ke dalam set tersebut, kita menggunakan metode update. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Ini kita komen lagi. Oke, kemudian untuk ini kita buka saja untuk mengambil panjangnya atau banyaknya item di dalam set tersebut, seperti biasa kita masih menggunakan function len ini. Oke, kalau kita coba running 5. Oke, sesuai dengan yang ada di atas. Kemudian selain meng-add new item, kita juga bisa mendelete item yang ada di dalam variabel set kita ini. Oke,
untuk remove atau mendelete item di dalam set ini, kita bisa menggunakan function remove atau discharge. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita memiliki, remove, lalu kita masukkan nama item yang ingin kita remove. Sebelumnya kita hapus dulu ini, teman-teman. Contoh di sini kita akan menghapus peng. Lalu kita coba running. Perhatikan, peng tidak ada lagi di dalam set tersebut. Kita running. Ya. Saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan discharge? Ketika kita menggunakan remove. Sama dengan ketika kita menggunakan remove, yaitu running, hasilnya tetap sama. Di sini coba kita running ping saja. Hasilnya tetap sama. Lalu apa bedanya antara discharge dan remove? Kita lihat, teman-teman. Kita perhatikan di sini, kita buat di sini remove, Kemudian coba di sini kita kasih 1, Di sini kita tambahin 1. Atau biar teman-teman lebih mengerti, di sini kita buat tes sama dengan yang di atas. Kita buat tes juga. Pastekan, tes. Langsung kita tulis saja. Perhatikan baik-baik, teman-teman, bahwa tes, item tes tidak ada di dalam set tersebut. Apa yang terjadi jika kita, jika kita running program kita ini, terjadi error. Kenapa? Karena tes tidak ada di dalam set kita jika kita menggunakan remove. Metode remove. Namun jika kita menggunakan discharge, perhatikan baik-baik, jika kita menggunakan discharge tidak ada error yang terjadi walaupun value atau item yang kita cari atau yang akan kita delete tidak ada di dalam set tersebut. Perhatikan baik-baik, jika kita menggunakan discharge, tidak ada error terjadi. Namun ketika kita menggunakan remove, ada error yang terjadi di dalamnya. Saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Perbedaan antara remove dan discharge. Kemudian kita juga bisa menggunakan pop atau kita juga bisa menggunakan pop dan clear. Begitu juga dengan keyword del. Semua yang ada di yang pernah kita bahas di list, kita bisa menggunakannya di sini. Beberapa. Langsung saja kita coba. Contoh kita menggunakan pop. Karena dia tidak memiliki indeks set, maka kita tidak bisa memasukkan indeksnya di dalam pop seperti sebelumnya list. Di sini kita hanya bisa melakukan pop. Namun nilai kembalian dari pop atau return type dari pop adalah item yang dia delete. Jadi menggunakan pop ini kita tidak akan tahu item mana yang akan di delete. Kalau kita menggunakan data type list, kita tahu bahwa jika kita kosongkan parameter di dalam ini atau argumen di dalam pop ini, maka dia akan menghapus item paling akhir. Di sini kita punya variabel y misalkan sama dengan pop. Lalu kita tampilkan y. Setelah itu kita running. Perhatikan di sini dia berhasil menghapus ping. Jika kita print x, lalu kita coba running, dia menghapus pung dari set. Kemudian di sini kita menampilkan set yang sudah yang telah dihapus, set yang tidak dihapus oleh dia. Kemudian di sini akan menghapus value atau set secara random, karena dia tidak memiliki indeks. Perhatikan pung, pong, ping, peng, dan lain sebagainya ini. Jadi teman-teman bisa lihat jika kita menggunakan pop, kita tidak bisa memberikan indeksnya di dalam sebagai argumen. Kemudian juga kita tidak tahu jika kita kosongkan
item mana yang akan dihapus. Oke? Nah, jadi ada beberapa fungsi yang berbeda antara list dan set. Kemudian clear. Kita bisa juga menggunakan clear untuk menghapus semua item di dalamnya. Sama seperti list. Oke, data type list. Lalu coba kita running. Oke, set yang kita dapat kosong. Oke. Kemudian begitu juga dengan keyword del, kita bisa menggunakan keyword del, untuk menghapus betul-betul menghapus seluruh variabel yang ada yang sudah kita deklarasikan di atas. Oke, contohnya keyword del x. Coba kita print. Ya, error. Not defined karena sudah kita hapus. Kalau kita komen. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian, bagaimana cara kita menjoin dua buah atau menggabungkan dua buah set di dalam satu variabel. Contoh ping 2, sorry agak lama teman-teman. 2, kemudian ini variabel kita ganti jadi y. Oke, ada dua cara untuk menggabungkan dua buah set yang berbeda ini. Yang pertama adalah union, kemudian yang kedua adalah update. Oke, teman-teman. Sekarang coba kita pakai yang union. Oke, set. Kita katakan di sini. Oke, set saja. Set. List set ya, seperti yang tadi list set. Oke, kemudian kita masukkan x, kemudian union, kemudian si argumennya yaitu y. Lalu coba kita running list set di sini. Perhatikan, kita sudah berhasil memasukkan atau menjoin dua buah set di dalam ini, namun tetap kembali lagi kita tidak tahu bagaimana nantinya akan ditampilkan ketika kita running set tersebut. Oke. Kemudian kita akan menggunakan union. Oke, yang satu lagi adalah update. Oke, update. Nah, berbeda dengan union, jika kita menggunakan union, kita akan mendapat nilai balikan atau kembalian dari function tersebut, yaitu hasil dari gabungan antara dua set ini. Namun jika kita menggunakan update, kita tidak perlu membuat variabel baru, kita tinggal memanggil x-nya saja di sini. Oke, saya harap teman-teman mengerti. Jadi ini case-nya adalah memasukkan variabel y ke dalam x. Oke, maka kita tinggal menampilkan value x. Perhatikan, sama saja. Dan kita tidak tahu lagi juga apa yang akan ditampilkan di sini. Oke. Kedua-duanya untuk union dan update mereka akan menghilangkan tidak akan menggabungkan jika value tersebut memiliki item yang sama. Sebagai contoh, kita di sini membuat 3 item di dalam y ini sama persis dengan di atasnya. Lalu coba kita running. Perhatikan baik-baik teman-teman. Python atau set akan menganggap ini bukan bagian dari set tersebut. Karena apa? Karena set tidak mengizinkan item di dalam set memiliki value yang duplikat atau sama. Oke? Baiklah, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Semoga berguna untuk teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.